Ayo Surabaya. Oke, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Yang percaya kita umat pilihan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Boleh katakan kepada kanan kiri, God loves you. Oke, mari sama-sama kita boleh memuji meninggikan nama Tuhan, amin. Oke, baca ayat dulu, mari sama-sama kita oke, sama-sama ya, saya hitung ya. 3, 2, 1. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Amin. Bapak, kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan boleh bekerja dengan leluasa Tuhan tidak dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord Jesus, kami siap Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. And all God's people say Amen. Okay, let's shout Jesus. Kuduskan untuk memberitakan kerajaannya. Sekarang saat
atas pujian umat-Mu Tuhan. Amin. Kau menyatakan selamanya. Come on.
Terima kasih Tuhan. Saudara percaya kalau kita semua ini satu persatu dipilih oleh Tuhan, bukan karena kita layak, amin, tapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mau jadikan lagu berikut ini sebuah doa, bahwa kita mau kasih Tuhan itu boleh terpancar melalui kita, amin. Bapa, aku berdoa Tuhan, kami mau Tuhan lagu pujian ini benar-benar menjadi doa Tuhan, untuk kami boleh menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami boleh memiliki hati yang tulus Tuhan, seperti salib-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki mata yang memancarkan kasih-Mu. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, karena percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Nyanyikan dari hatimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
kami Tuhan. Kau yang tertinggi, Ku sembah, hanya namamu ditinggikan, Kau Tuhan. hanya namamu dimuliakan. Kau ubah hatiku, Yesus. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, sing. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Angkat semua hatimu. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Segala pujian bagi namamu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkah Kau disenangkan Tuhan atas puji-pujian kami ya Tuhan. Jika sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, Engkau siapkan Tuhan setiap hati kami. Boleh menjadi tanah yang subur Tuhan untuk Kau tabur dengan firman-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. In Jesus' mighty name we pray and give thanks. All God's people say, Amen. Halo, saya adalah Andreas Fonsoyo. Dan saya Baby Melinda. Kami adalah EGA Leader dari ICF Sukomanunggal. Mengapa kami mau menjadi EGA Leader? Sebenarnya kami sudah sangat nyaman di EGA kami yang lama. Tetapi suatu saat kami diinfo kalau gereja membutuhkan orang yang bersedia memimpin EGA. Karena banyak jemaat yang belum tergabung dalam EGA atau memberi support kepada EGA yang perlu dibantu. Iya, memang kami sejak muda sudah terlibat di dalam kelompok kecil. Kami bertumbuh di dalam kerohanian kami dan kami sempat memimpin beberapa kelompok kecil. Karena itu kami memberanikan diri untuk merespon kebutuhan gereja tersebut. Untuk teman-teman semua, EGA adalah tempat yang ideal untuk setiap kita bertumbuh secara rohani, belajar untuk memimpin, memenangkan jiwa, serta melayani sesama dan gereja. Yuk kita mulai proaktif mengambil peran sekecil apapun di EGA untuk kita bisa level up dalam proses menjadi seperti Kristus. Oke, seorang Joko Willing berkata, "There's no growth in the comfort zone." Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Saya gambarkan pertumbuhan itu hadirnya bukan di dalam lingkaran ketika kita nyaman saja, tetapi di luar itulah baru ada yang namanya pertumbuhan.
Tahun 2024 ini kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan setidaknya 100 pemimpin baru di IFJF Surabaya sebagai salah satu perwujudan daripada tema tahunan kita, yaitu Alive in Calling. Saya percaya Tuhan sudah tempatkan kerinduan itu di hati Anda. Yang saya minta adalah Anda tidak keraskan hati, tetapi Anda mulai mengambil langkah iman seperti tadi Pak Andreas dan Ibu Feby untuk keluar dari zona nyaman Anda, berbicara dengan salah satu leaders and pastors di sini sehingga kami bisa berjalan bersama-sama dengan Anda. Sekali lagi, thank you Pak Andreas, Ibu Feby, you are such a great inspiration untuk kita semua yang melayani di tempat ini. Alright, 3 minggu terakhir kita sudah belajar tentang discipleship. Tema besar kita bulan ini adalah Go and Make Disciples. Minggu pertama, menjadi murid berarti kita mengikuti Kristus. Dan pemuridan merupakan sebuah hubungan dengan tujuan. Tujuannya pasti semakin hari semakin serupa dengan Kristus sendiri. Minggu kedua kita melihat karakter daripada seorang murid itu seperti apa sih? Kita beri singkatan FAST. F-A-S-T. F-nya faithful, A available, S-nya submissive, T-nya teachable. Inilah karakter daripada seorang murid yang rindu untuk menjadi serupa dengan guru agungnya, yaitu Yesus sendiri. Minggu lalu kita belajar mengenai karakter daripada pemimpinnya. Karena saya percaya dalam rumah Tuhan perlu banyak pemimpin yang Tuhan mau bangkitkan. Karakter seorang pemimpin diambil dari Mazmur 23 yang gak biasanya kita lihat. Tetapi di situ kita terberkati karena kita melihat pemimpin ini harus dapat dipercaya. Pemimpin harus memiliki dan menghidupi visi. Dan pemimpin harus rela berkorban. Dan di minggu ini akan saya akhiri daripada seri Go and Make Disciples. Dan saya akan berbicara tentang persatuan atau unity. Katakan sama-sama unity. Syarat utama persatuan adalah anggotanya harus lebih dari satu. Kalau anggotanya satu aja nggak perlu persatuan, betul ya? Karena sudah satu gitu loh, ngapain pakai persatuan lagi? Nggak usah bikin persatuan gitu. Kalau persatuan itu pasti lebih dari satu syaratnya. Masalahnya ketika sudah lebih dari satu orang, biasanya masalah timbul, betul? Kita aja sama diri sendiri kadang bermasalah kok. Siapa yang punya masalah dengan dirinya sendiri? Apalagi ketika ada satu orang yang hadir yang berbeda dengan kita, itu akan membuat permasalahan semakin runyam. Contohnya misalnya dalam pernikahan. Pernikahan tidak bisa hanya seorang diri, bukan? Bisa sebetulnya, di Amerika bisa. Anda bisa meregistrasikan bahwa Anda menikah dengan diri Anda sendiri. Saya membaca ada beberapa orang menikah dengan dirinya sendiri, setelah 3 hari mereka cerai gitu. Saya nggak tahu gitu, ngapain dia cerain dirinya sendiri, setelah 9 bulan ada yang cerai gitu. Ini orang bagaimana sih gitu. Di Indonesia bisa nggak pastor? Bisa masuk ke RSJ. Rumah sakit jiwa gitu. Di Indonesia belum diakui menikah dengan diri sendiri. Tetapi menikah di Indonesia boleh lebih daripada satu orang. Tetapi setidaknya satu. Tapi di gereja Tuhan kita percaya menikah hanya oleh seorang pria dan seorang wanita. Di dalam pernikahan kalau kita ngelihat. Maka pernikahan ini sebetulnya bukan hal yang mudah. Meskipun kelihatannya mudah karena terdiri dari 2 orang yang berbeda. Oleh sebab itu perbedaan seringkali mengancam yang namanya persatuan. Nah, untuk seorang suami dan seorang istri bersatu itu tidak hanya ketika mereka berkata I do dan dinyatakan mereka suami dan istri. Itu memang acara pemberkatan pernikahan, tetapi proses persatuannya kami sampai tahun ini tahun ke-20. Betul ya? 22, yes. 22 tahun kami menikah. Kami masih melakukan yang namanya adjustment untuk kami bisa semakin dipersatukan. Sehingga itu prosesnya it's a lifetime process. Nah, perbedaan inilah yang harus kita address hari ini. Supaya tidak menjadi ancaman, tetapi bisa menjadi kekuatan bagi kita. Saya suka karena di Indonesia ada seorang bernama Empu Tantular. Dia hidup di abad ke-14 Masehi, di mana dia menuliskan sebuah atau beberapa karangan sastra Jawa kuno yang di salah satunya menjadi semboyan
di mana bangsa Indonesia berdiri hingga saat ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beragam secara suku, secara bahasa, secara budaya, secara istiadat, secara agama, kita bisa hidup rukun dan menemukan yang namanya persatuan di dalam keberagaman. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, Belanda punya strategi cuma satu, yaitu karena mereka bangsa yang besar, karena mereka adalah bangsa yang beragam, kalau mereka bersatu bahaya, sehingga mereka pakai strategi namanya divide et impera, ini bahasa Latin, divide and conquer, divide and conquer. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga ketika para pemimpin Indonesia pada saat itu, Bung Hatta, Bung Karno, mulai mereka sadar bahwa kita nggak bisa dipecah belah lagi, kita harus bersatu. Disitulah akhirnya lahir yang namanya kemerdekaan, 17 Agustus 1945. That's the power of unity. Dan hari ini bukan pelajaran PPKN. Tetapi saya akan menghubungkan bahwa persatuan itu sangatlah mungkin untuk dilakukan, dipertahankan di dalam gereja Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pastinya perbedaan bisa menjadi sebuah ancaman. Tetapi ketika kita bisa menjaga persatuan, di sini akan menjadi sebuah kuasa, kekuatan yang luar biasa. There's power in unity. Seperti tadi kita melihat bangsa Indonesia merdeka itu karena ada kesatuan. Saya dengan cepat akan menyebutkan ada 3 keuntungan atau 3 manfaat, 3 faidah, 3 kuasa bagaimana persatuan itu bisa melihat perbedaan bukan sebagai ancaman tapi sesuatu yang menjadi positif buat kita. Yang pertama, unity akan menjadikan perbedaan sebagai pelengkap. Nggak ada di sana tapi Anda bisa catat. Kalau Anda tahu, kuda terbesar dan terkuat di dunia adalah kuda, bukan kuda lamping, bukan kuda Indonesia gitu. Saya tahu ada yang mau jawab kuda lamping kelihatannya. Lamping itu makanan. Oke, anyway. Kuda lumping. Oke, kuda lumping. Tetapi ada kuda Belgia gitu. Kuda Belgia ini kuda yang cukup besar, ada gambarnya di sana. Satu ekor kuda ini bisa menarik beban 3,6 ton. Berat sekali loh ya. 3,6 ton, 3.600 kilo dia tarik gitu. Di dalam pertandingan. Tetapi ketika di dalam pertandingan misalnya kita tambahkan satu kuda lagi di sampingnya, berdua, mereka nggak menarik 7,2 ton saja. Mereka bisa menarik sampai 11 ton. Now that's the power of synergy. Tetapi yang lebih luar biasa lagi ketika 2 ekor kuda ini dibesarkan di kandang yang sama, dilatih bersama-sama secara konsisten, maka mereka berdua nggak hanya bisa menarik 11 ton, mereka bisa menarik sampai 14 ton. Hampir 4 kali lipat daripada kalau mereka hanya seorang diri saja, seekor diri aja, bukan seorang ya. Ulangan 32:30 berkata bagaimana mungkin seorang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Ya, pasti Tuhan turut campur tangan, ada. Makanya 2 orang bisa mengejar lari 10.000. Tetapi juga ada kuasa daripada yang namanya persatuan tersebut. Yang pertama tadi perbedaan sebagai pelengkap, bukan ancaman. Yang kedua, perbedaan ketika kita memiliki unity, there's power, sehingga kita nggak melihat perbedaan sebagai ancaman. Perbedaan bisa dijadikan sebagai pengasah. Amsal 27:17 berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika ada gesekan antara 2 besi, maka ini akan menimbulkan yang namanya panas dan percikan. Nah, panas dan percikan ini sesuatu yang lumrah karena nanti pada akhirnya harapannya kedua besi ini akan menjadi tajam. Pastinya tidak semua gesekan akan mempertajam. Ada gesekan yang akan membuat tumpul. Oleh sebab itulah kita harus berhikmat di komunitas mana yang gesekannya membuat kita semakin tumpul. Saya berharap ketika Anda ada di dalam komunitas yang tepat, di dalam iCare, gesekan-gesekan ini akan membuat Anda semakin tajam. Yang setuju katakan amin. Karena Amsal 27:17 jelas berkata besi menajamkan besi, manusia, orang menajamkan sesamanya. Disinilah kita harus nyaman apabila ada panas, teman-teman. Ada percikan bunga api di iCare-nya kita. Itu berarti tanda kehidupan. Amin. Karena kalau orang mati nggak bisa saling bergesekan kok. Udah
6 feet under, kira-kira begitu ya. Mereka sudah nggak akan bisa bergesekan dengan orang lain lagi, misalnya bergesekan dengan binatang yang ada di bawah sana. Tetapi manusia yang hidup itu akan menimbulkan panas, menimbulkan percikan bunga api. Disinilah kita harus cukup nyaman. Baik itu di dalam eye care kita, di dalam keluarga kita, orang tua dengan anak, suami dengan istri, di dalam pekerjaan kita, antara sesama kolega, antara bos dengan bawahan, dan lain sebagainya. Itu hal yang lumrah, katakan lumrah. Lumrah untuk punya yang namanya gesekan, panas. Perbedaan itu akan buat gesekan, dan gesekan ini ketika kita punya persatuan, maka dia akan menajamkan kita. Dan kalau kita bicara gesekan tadi, ini bergesekan, maka diperlukan yang namanya kedekatan. Betul? Gak bisa gesekannya terjadi 10 meter, gak ada gesekan itu namanya. Tapi gesekan selalu dalam konteks kedekatan, sehingga sangatlah normal, sangatlah lumrah ketika gesekan terjadi antara sesama pemimpin. Gesekan terjadi antara orang tua dengan anak. Gesekan terjadi antara kolega. Gesekan terjadi di dalam eye care. Karena ada yang namanya faktor kedekatan. Kalau Anda berkata nggak pernah pastor, aku nggak pernah ada gesekan. Mungkin Anda belum ada di komunitas. Atau mungkin Anda belum ada di tempat di mana Anda akan digesek sehingga Anda tajam, Anda sudah menjadi tumpul sehingga Anda merasa gesekan itu nggak ada nilainya sama sekali. Oleh sebab itu Anda berkata, nggak pernah digesek. Tapi saya percaya selama kita hidup, kita kalau mengizinkan, maka Tuhan sebetulnya akan mau memakai kita terus dan kita diasah semakin hari, semakin serupa dengan Kristus dengan cara semakin hari semakin tajam. Tadi pertama perbedaan sebagai pelengkap, kedua perbedaan sebagai pengasah, dan yang ketiga, kalau kita punya unity, maka dapat menjadikan perbedaan sebagai penguat. Nah, ada satu jenis burung, angsa ataupun beberapa jenis burung lainnya yang ketika mereka bermigrasi terbang, mereka itu terbang dengan formasi V. Formasinya mereka ini bukan karena mereka sekolah SD sehingga mereka belajar A, B, C, D, E sampai V, bukan. Tapi karena ada nilai tambah ketika mereka berformasi itu, yaitu nilai tambahnya adalah ketika mereka terbang dalam formasi V, maka bagian row kedua dan seterusnya mereka hanya menggunakan energi terbangnya 70% saja. Tidak perlu 100%. Oleh sebab itulah mereka bisa terbang lebih jauh. Dan mereka bisa berotasi. Ini terjadi rotasi siapa yang di depan, karena yang di depan yang terima beban yang 100%, sisanya 70%. Sehingga mereka bergantian rotasi. Ketika mereka rotasi akhirnya mereka bisa terbang lebih jauh lagi tanpa harus berhenti. Nah disitulah kita melihat adanya kuasa di dalam persatuan. Bahwa perbedaannya tidak menjadi ancaman tetapi perbedaan menjadi penguat. Dan formasi V ini tadi juga akan memudahkan mereka untuk saling melihat siapa yang ketinggalan. Dan kalau ada satu yang ketinggalan, biasa yang turun bukan satu aja, tetapi dua. Supaya nanti ketika mereka terbangnya dalam bentuk formasi yang sama yaitu V. Meskipun masih bertiga. Kemudian mereka akan berusaha catch up dengan kelompoknya mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9-11 berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya, firman Tuhan pengkhotbah ini sering dipakai di dalam pernikahan konteksnya. Tetapi saya percaya aplikasinya bisa lebih luas daripada pernikahan. Karena mereka menerima upah yang baik. Ini tadi, karena mereka ada penguatan di sana. Mereka bisa terbang lebih jauh lagi. Mereka ketika ketinggalan tidak ditinggalkan seorang diri tetapi ada temannya. Ayat 10 dikatakan mendukungnya. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh. Bukan namanya why di sini tetapi celakalah orang yang jatuh, kira-kira gitu bahasa Indonesia waktu itu. Why saya nggak tahu kenapa ya. Why orang yang jauh, celakalah yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11 dikatakan juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Sehingga saya kalau bisa simpulkan bahwa ada kuasa yang besar di dalam kesatuan. Ada kuasa yang begitu dinamis di dalam yang namanya persatuan. Formulanya mungkin seperti ini. We to the power of one is always greater than me to the power of anything. Bahkan to the power of unlimited. Kita dengan pangkat satu,
itu akan selalu jauh lebih besar daripada aku dengan pangkat 2, 2.000, 20.000, 200.000, 2 juta, seberapapun. Ini bukan pelajaran matematika, tetapi ini kenyataannya. Bahwa ketika kita bersatu, 2 pangkat 1 selalu dapat 2. 1 mau kamu pangkatkan 20 juta, tetap 1, betul? Sehingga we is always greater than me. Oleh sebab itulah kita percaya adanya kuasa di dalam persatuan. Gereja Tuhan harus sadar ini. Karena iblis musuh kita sadar persis dan itu yang dia sedang lakukan, yaitu memecah belah gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan, sebagai body of Christ. Gak hanya AFGF saja, tetapi ada gereja-gereja banyak sekali di luar sana yang merupakan bagian tubuh Kristus. Mereka bukan musuh kita. Amin. Mereka bukan saingan kita. Mereka tidak perlu kita perhatikan karena mereka nantinya akan mungkin menyakiti kita. Mereka adalah bagian daripada kita yang seharusnya kita bersatu bergandengan tangan dengan mereka. Oleh sebab itulah AFGF rindu sekali bekerja sama bernetwork dengan gereja-gereja yang lain. Bulan depan kita ada teman-teman dari Bamak akan ibadah di sini, akan doa pagi bersama. Saya undang teman-teman, kalau meluangkan waktu bisa silakan datang, nanti mungkin akan bisa dibagikan waktunya kapan melalui media sosial kita. Cetak biru atau modal dari persatuan sebagai orang percaya menariknya bisa ditemukan di dalam jati diri Allah kita. Di awal penciptaan Kejadian 1 ayat 26 Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini bukan karena saya bicara emputan tular, ini Allah kita ini bukan kejawen. Orang kejawen itu kalau bicara begini, bicara saya itu sangat tidak elok gitu ya, sangat kurang sopan. Jadi bicaranya kami gitu ya. Kami itu mewakili saya gitu. Tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Tuhan kita ini mendeskripsikan jati dirinya bahwa dia adalah 3 pribadi yang berbeda tetapi satu, yaitu Tritunggal. Saya hari ini gak akan membahas Tritunggal, tetapi bulan depan kita akan berbicara tentang doktrin. Karena kita percaya bahwa ada the non-negotiables of Christian doctrines yang tidak boleh dikompromi, karena itulah yang menjadikan siapa kita sebenarnya. Sehingga nanti setiap dari kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh semua pengajaran-pengajaran palsu yang ada di luar sana. Bulan depan kita akan beli judul, tema besarnya adalah What We Believe. Sehingga saya berharap teman-teman datang bulan depan excited untuk menyimak untuk apa yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, Tuhan kita bukanlah seorang penguasa yang hidup dalam isolasi, hanya seorang diri saja. Tetapi dia merupakan 3 sekawan, 3 serangkai, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang saling mencintai di dalam kekekalan. Nah, disinilah kita mau sama-sama melihat bahwa konsep persatuan itu di dalam perbedaan yang sempurna ada di dalam Allah kita, Tritunggal ini tadi. Itulah yang menjadi cetak biru kita. Itulah yang menjadi model kita. Akankah kita sampai ke sana dalam hidup di dunia? Saya rasa tidak. Tetapi kalau namanya model, namanya benchmark, biasanya harusnya yang the highest, betul? Sehingga kita punya ruang untuk kita bisa memperbaiki diri. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kalau kita bicara persatuan, inilah gambaran cetak biru yang harusnya menjadi tujuan kita bersama sebagai orang percaya. Nah, kalau Tuhan adalah 3 individu menjadi satu, dan di kedalaman misteri ilahi yang terdalam, Tuhan itu adalah makhluk yang relasional. Dia makhluk yang berhubungan. Karena ada 3 individu, mereka berkomunitas. Dan manusia, Anda dan saya diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Maka kita adalah gambaran hidup sebetulnya daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Dan kita pun makhluk relasional. Sehingga disinilah kita perlu untuk memastikan kita mempunyai wadah yang wadah yang tepat. Karena saya percaya no man is an island. Se-introvert apapun Anda, saya seorang introvert juga, se-introvert apapun kita, maka kita pasti tetap perlu orang lain dalam hidup kita ini. Sehingga nggak ada seorang pun yang dapat hidup seorang diri saja. Karena DNA kita kembali lagi adalah makhluk yang relasional. Saya berharap kita semua bisa tertanam di dalam sebuah komunitas yang sehat, di dalam iCare, di mana kita sama-sama bertumbuh, kita
diperlengkapi, diperkuat, kita dipertajam sehingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Paulus mengingatkan kita, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Sehingga kita perlu memastikan, memilah dan memilih mana komunitas yang membangun kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, mana komunitas yang membuat kita semakin terpuruk, semakin menghancurkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Disitulah kita akhirnya bisa semakin hari semakin tajam dan bisa semakin serupa dengan Kristus. Anda yang belum tertanam di dalam sebuah iCare, saya rindu setelah ibadah Anda mungkin bisa nanti di lantai 1 bertemu dengan teman-teman di Connect Team ataupun info booth, ataupun Anda di sini ada QR code di screen Anda bisa ambil gambarnya di mana nanti Anda bisa masuk dan menuliskan data Anda dan kami akan menghubungi Anda untuk mencarikan komunitas yang cocok. Kembali ke permasalahan awal, kalau di dalam sebuah komunitas pasti ada yang namanya perbedaan demi perbedaan. Strategi divide et impera dipakai oleh iblis sampai hari ini karena iblis tahu ada kuasa yang besar di dalam gereja Tuhan yang bersatu. Oleh sebab itulah iblis ingin memecah belah gereja Tuhan agar tidak menjadi gereja yang kuat dan memenuhi amanat agung daripada Tuhan. Nah, Paulus merupakan salah satu rasul yang banyak, menurut saya yang paling banyak mengkritisi, menegur, memberikan saran-saran, berbicara tentang yang namanya persatuan. Pada suratnya terutama kepada gereja di Korintus, dia menuliskan ada permasalahan besar, ada 4. Saya nggak akan bahas keempatnya, saya bahas yang pertama aja yang Paulus secara sengaja dia taruh di paling depan, yaitu permasalahan perpecahan. Saya percaya saran Paulus ada 3 di sini yang saya bisa bagikan, tetapi nanti Anda kalau gali, saya rasa ini dari 1 Korintus 1-4 Paulus berbicara tentang persatuan, tapi saya akan lihat dari 1 Korintus 1-10-17 saja. Saya percaya saran-saran ini Anda bisa aplikasikan nggak hanya di dalam gereja Tuhan, pelayanan, iCare, tetapi Anda juga aplikasikan di dalam keluarga Anda, di dalam usaha Anda, di dalam tempat kerja Anda, bahkan di dalam pernikahan Anda maupun di dalam komunitas di mana Anda terlibat di dalamnya. Saya bacakan 1 Korintus 1 ayat 10-17. Ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, ini yang kita baca di awal ibadah tadi, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus datang kepada jemaat di Korintus berkata bahwa saudara-saudara, artinya Anda dan saya, Paulus berkata, kita ini satu keluarga, dipersatukan oleh satu nama, yaitu siapa? Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat ke-11 dikatakan, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe. Dia ternyata punya mata-mata gitu ya, tentang kamu gitu. Bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, siapa Chloe? Chloe gak banyak diceritakan, tetapi menurut para pakar Alkitab, Chloe ini adalah seorang pebisnis wanita. Yes, jadi sebelum bahkan tahun Masehi bergulir, sudah ada yang namanya pebisnis wanita. Jadi wanita, don't be discouraged, you are equally as important. Anda sama pentingnya statusnya di dalam sosial, di dalam budaya, di dalam bernegara, di dalam bergereja. Anda mempunyai status yang sama dengan para pria. Di mana Chloe ini mempunyai bisnis yang mungkin berhubungan antara 2 kota, yaitu Korintus dan Efesus. Karena Paulus menulis surat kepada gereja Korintus dari Efesus. Sehingga ketika ada timnya yang sedang di Efesus, maka memberikan laporan ada perpecahan di gereja Korintus. Ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Kefas ini Petrus ya. Atau aku dari golongan Kristus. Nah, yang dikatakan di sini sebetulnya gereja di Korintus pada saat itu mulai mengkultuskan individu demi individu. Kalau saya jadi Paulus, maka saya akan senang bahwa nama saya disebut di sana, ternyata saya punya pengikut yang cukup banyak nih di Korintus gitu. Atau Paulus berkata, no. Gak boleh ada satu nama pun yang dikultuskan kecuali Tuhan Yesus kita. Sehingga Paulus berkata, gak cocok kalau kamu bilang bahwa kamu grupnya Paulus, kamu grupnya si Apolos, kamu grupnya si Petrus. Gak perlu. Tapi ada grup yang keempat, namanya adalah
grupnya Kristus. Ini apa? Menurut saya ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa, you know what? Aku nggak perlu Paulus, Apolos, Petrus. Aku cuman perlu aku dengan Kristus saja. Nah di hari-hari ini banyak di luar sana orang-orang yang berkata demikian juga bahwa, you know what? Pastor, you don't need to tell me. Tuhan bicara kok sama saya. Nah orang-orang seperti ini berbahaya karena Tuhan meskipun masih berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, tetapi juga Tuhan berbicara lewat otoritas dan lewat komunitas. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itulah firman Tuhan berkata bahwa there's safety in the multitude of counsels. Ada rasa aman ketika kita mendapatkan konsul dari banyak orang. Disinilah kita melihat perbedaan bukan sebagai ancaman, tapi justru perbedaan menjadi faktor yang harus kita ambil dari persatuan ini untuk memberikan sesuatu yang positif di dalam hidup kita. Ayat 13 dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini retorika, gak perlu dijawab. Jawabannya dari ketiga pertanyaan ini sebetulnya no, no, and no. Kristus jelas gak terbagi-bagi. Paulus jelas bukan disalib untuk kita. Karena yang disalib ganti dosa kita adalah namanya Yesus Kristus. Dan kita gak pernah dibaptis di dalam nama Paulus. Tapi kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ayat 14 berkata, aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Ayat 16, kemudian dia ingat, oh keluarga Stefanus aku juga yang baptis. Kecuali mereka aku gak tahu, ada lagi gak yang aku baptis. Ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Saya berhenti di sini sebentar, para pastor. Saya minta Anda gak pakai ayat ini kemudian bicara sama saya. Pastor, saya tidak diutus untuk membaptis. Jadi kalau pastor menugaskan saya baptis, saya gak mau. Bukan, saya jelaskan nanti. Sebab Kristus mengutus aku, Paulus bilang, bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Yang terjadi adalah di jemaat Korintus pada saat itu mereka mulai mengangkat sakramen-sakramen yang penting gak? Penting pastinya. Tetapi ketika itu diangkat dan disejajarkan dengan keselamatan, Paulus berkata, no, that's not right. Tidak boleh ada yang sejajar dengan keselamatan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga Paulus bilang, kamu jangan terlalu bahagia kalau kamu baptis banyak orang, tetapi lebih daripada baptisan, Tuhan mau kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik. Injil adalah kabar baik. Untuk go and make disciples, untuk memenangkan dunia di luar sana. Sehingga ini yang dikatakan Paulus di 7 ayat yang dengan cepat kita bacakan tadi. Nah pertanyaannya, saran Paulus apa berarti? Ada 3 saran Paulus yang saya akan bagikan kepada setiap rekan kita. Harapannya nanti setelah itu Anda bisa gali lebih lagi. Bagaimana kita dapat menjaga persatuan? Yang pertama, dari ayat 10a dikatakan seia sekata. Untuk menjaga persatuan, maka kita harus jaga perkataan kita. Karena persatuan dengan mudah dapat dihancurkan dengan namanya hoax-hoax, betul? Oleh sebab itulah Indonesia dengan sangat sistematis mau memberantas, bahkan ada hotline-nya, untuk supaya masyarakat tidak dipecah belah, terkubu sehingga tidak ada kesatuan. Dalam konteks kekristenan sama halnya. Kalau kita berbicara tentang persatuan, maka Paulus berkata harus seia sekata dan itu harus dimulai dari perkataan kita. Karena lidah kita ini kecil, tapi kuasanya besar. Yakobus 3 ayat 1-12 Anda bisa baca. Kemudian Alkitab di Amsal juga berkata bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Lidah kita ini dapat menghidupkan atau mematikan. Lidah kita dapat membangun atau memecah. Lidah kita bisa memberi penerimaan atau menghakimi. Lidah kita bisa menghangatkan atau menghanguskan. Pilihannya ada di kita. Oleh sebab itulah Paulus secara sistematis berkata, ayo jaga lidah kita. Jaga perkataan yang keluar. Sehingga persatuan dipertahankan mulai daripada perkataan kita. Saya suka tulisan Yakobus, terutama di Yakobus 1 ayat 19 yang berkata, I urge you brothers,
Aku mau supaya engkau cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk menjadi marah. Saya percaya banyak permasalahan di sekitar kita bisa teratasi dengan baik apabila kita pertama-tama mau mendengarkan lebih banyak. Saya masih belajar. Mendengarkan lebih banyak daripada kita berkata-kata lebih banyak. Yang setuju katakan amin. Yang amin istri saya, karena dia berkata iya kamu perlu lebih kelihatannya gitu. But that's true gitu. Karena seringkali ketika kita berkata-kata tanpa kita berpikir, disitulah kita sedang menabur benih-benih perpecahan tanpa kita sadari. Benih ketika ditabur gak langsung keluar bukan? Tetapi dia menghasilkan buahnya mungkin bisa 2, 3 minggu, bulan, tahun. Tetapi itu merupakan benih yang sudah kita tanam, hati-hati. Oleh sebab itulah kita harus secara intensional, secara sengaja untuk lambat berkata-kata, cepat mendengar, dan lambat menjadi marah. Bahkan Paulus di Efesus 4 ayat 15 juga menjelaskan sekali lagi pada kita, kalau kamu mau berkata-kata, pastikan 2 komponen ini hadir. Komponen pertama namanya kebenaran, komponen kedua namanya adalah kasih. Ketika tidak ada kebenaran, maka apa yang kamu katakan tidak ada landasan yang kuat, ini pasti akan runtuh, bukan rontoh gitu, akan runtuh gitu. Sedangkan kalau tidak ada kasih, maka perkataan yang kamu katakan mungkin benar, tetapi akan menyakiti. Dan mungkin tidak mempertajam, tetapi mempertumpul satu dengan yang lain. Disitulah Paulus berkata, ayo gunakan kebenaran dan kasih. Kebenaran dan kasih. Kalau ada satu saja yang gak hadir di dalam perkataan kita, maka lebih baik kita tidak berbicara. Dengar aja. Saya gak ada yang mau saya katakan. Karena ini tadi belum ada, salah satunya lagi gak hadir. Lebih baik kita diam saja. Nah, menjadi salah satu rambu, saya bagikan ke teman-teman yang ada dalam kelas pranikah, Committed and Forever. Menjadi salah satu rambu kita punya permasalahan di dalam perkataan kita, apabila kita lebih banyak berkata-kata tentang seseorang daripada kita berkata-kata kepada orang tersebut. Paham maksud saya? If we talk about that somebody more than we talk to that somebody, then you have a talking issue. You have a masalah dengan perkataannya kita. Oleh sebab itulah kita harus mengambil U-turn segera dan mulai merubah, instead of talking about that person, we talk to that person. You know what? Aku kurang sepakat. Aku merasa tersakiti. Sampaikan, ucapkan. Karena perbedaan sekali lagi bukan ancaman. Tetapi perbedaan harus kita lihat sebagai bagian besar yang memberikan keuntungan bagi kita. Perbedaan ini bisa mengasah, perbedaan ini bisa mempertajam, perbedaan ini bisa memperkuat, perbedaan ini bisa melengkapi kita. Oleh sebab itulah, kalau dalam konteks dunia kehidupan kita, mungkin kita perlu mengutarakan apa yang kita nggak setuju terhadap orang di sekitar kita atau atasan kita. Saya ingat ada satu ketika, Pastor Raymond waktu itu memimpin gereja dan beliau berkata bahwa aku akan mengadakan satu event. Kalau nggak salah namanya March of the Heroes, some of you might remember that event. Gitu ya. Ketika itu dipresentasikan, saya yang pertama menolak. Saya yakin Pastor Raymond nggak ingat, tetapi saya menolak, saya tidak setuju. Kenapa alasannya saya juga tidak ingat. Tetapi intinya saya tidak ingat dan saya menyampaikan. Saya menyampaikan ketidaksetujuan saya terhadap event tersebut, A, B, C, D, dan E. Tetapi ketika setelah dikaji ulang dan akhirnya diputuskan bahwa event itu akan terus berjalan, maka saya memilih untuk seia sekata dengan beliau. Yaitu ketika di luar, makanya teman-teman mungkin nggak tahu bahwa saya sebetulnya waktu itu tidak mendukung. Kenapa? Karena setelah diputuskan, saya support acara itu 100%. Saya tidak ada perkataan di belakang yang bilang, Pastor Raymond nggak mau dengerin suara saya gitu. Tidak ada. Karena seia sekata. Demikian pula dengan cara kita hidup berorganisasi, berkomunitas di dalam gereja rumah Tuhan, itulah yang perlu kita lakukan. Kita perlu untuk sama-sama mendiskusikan kalau ada yang perlu diutarakan. Aku gak suka karena ini permasalahannya
karena menurut aku begini. Gitu. Tetapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin kita, maka disitulah kita mau seia dan sekata. Disitulah ada persatuan, disitulah ada harmoni. Kata harmoni ini sebetulnya kalau digambarkan seperti layaknya instrumen yang bermain bersama-sama. Kalau Anda lihat teman-teman pemain musik di depan tadi gitu ya. Siapa yang notice kalau di depan ada kesalahan dari pemain musik? Nggak banyak bukan? Karena tidak ditunjuk. Ketika salah, saya jangan nunjuk siapa gitu ya. Nah, itu mereka tahu siapa yang salah gitu. Ini salah nih. Gitu. Lagi mimpin anak-anak. Enggak. Mereka menutupi kesalahan itu bukan karena mereka tidak akan meminta yang bersangkutan untuk supaya lebih baik. Bukan. Tetapi mereka mau memberikan yang terbaik kepada kita yaitu melalui pelayanan, praise and worship. Sama halnya dengan diri kita. Seringkali gereja Tuhan sibuk dengan saling menuding kiri dengan yang kanan. Teologimu salah. Kamu cara bergereja gak tepat. Gitu. Yang diuntungkan siapa coba? Jelas bukan kita. Iblis yang sedang diuntungkan. Divide et impera. Disinilah kita perlu seia dan sekata. Di dalam konteks kita bergereja, berkeluarga, berkomunitas. Mari kita sama-sama seperti kata firman Tuhan. Dalam kasih menutupi segala sesuatu. Bukan berarti terus dosa kita tutupi dan tidak akan kita tegur. Tetapi di sini artinya kita mempertahankan persatuan, kebersamaannya terlebih dahulu. Tetapi di situ ada teguran nanti yang harus diberikan. Karena kasih yang sejati menegur, bukan membiarkan. Nah kita selanjutkan. Yang pertama tadi ada seia sekata. Untuk kita bisa seia sekata, maka diperlukan saran Paulus yang nomor 2. Yaitu sehati dan sepikir. Ini ada di ayat 10b. Ini erat kaitannya dengan sikap hati kita dan cara pandang kita terhadap sebuah ganjelan atau konflik. Kalau kita ngelihat ganjelan atau konflik, gimana attitude kita? Attitude is the little thing that makes a big difference. Sikap adalah hal kecil yang membuat perbedaan yang besar. Karena perkataan kita, kata-kata kita itu secara sistematis sebetulnya cuman bobotnya sekitar kalau nggak salah 8%. Kemudian intonasi kita itu sekitar 37%. 55% adalah sikap kita, body language kita. Sikap hati kita sama halnya meskipun di dalam tetapi itu terpancar keluar karena apa yang di dalam hati meluap melalui apa? Mulut kita biasanya. Mulut kita dan gaya bahasa kita. Disinilah kita harus hati-hati ketika kita bicara sehati dan sepikir, maka kita harus melihat surat Paulus di Filipi 4 ayat 5 ke 8. Saya bacakan dengan cepat. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya apa? Artinya kenakan pikiran Kristus. Kenakan perkataan Kristus. Ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayo kita miliki sikap hati seperti Kristus. Dia mengambil posisi yang terendah. Sebagai hamba dari hamba. Sebelum dia mati di atas kayu salib, dia mengambil waktu untuk membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah pekerjaan hamba yang paling rendah. Budak yang paling rendah. Yesus ambil. Karena Yesus berkata apa? Do this. Tiru aku. Apa yang kulakukan kamu perlu tiru untuk menjaga persatuan. Sehingga ketika kita mensikapi ganjelan, konflik. Tadi ada sparks of fire. Itu kita harus nyaman. Tapi kalau sudah jadi api, ini perlu ditanggapin. Supaya tidak membakar hangus. Disitulah kita perlu menyikapinya dengan sehati sepikir, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Dan kita mulai merendahkan diri satu dengan yang lain. Mengutamakan orang lain lebih daripada kepentingan kita. Inilah yang dimaksud dengan sehati sepikir. Bagaimana menjaga persatuan? Pertama, seia sekata. Yang kedua, sehati sepikir. Yang ketiga, ayat 17. 1 Korintus 10 ayat 17 dikatakan kita perlu setujuan. Setujuan ini saya sedikit maksa gitu karena semuanya supaya S gitu ya. Satu tujuan, se itu kan satu gitu ya. Iya, sekata, satu kata.
Sehati satu hati, sepikir satu pikir, setujuan. Satu tujuan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya 1 Korintus 1:17. Yaitu bukan untuk membaptis, Paulus bilang. Aku tidak dipanggil untuk membaptis, aku dipanggil untuk memberitakan Injil. Sehingga sebagai gereja Tuhan, sebagai I Care, saya mau katakan teman-teman di sini, I Care leader, HOD, all pastors here. Kalau kita tidak menyampaikan Injil, kabar baik, karya salib Kristus di dalam komunitas kita, komunitas gereja Tuhan, komunitas orang percaya yang kita sebut I Care, maka kita tidak ada bedanya dengan social club yang ada di luar. Lebih baik tutup aja. They can do better. Mereka bisa melakukan lebih baik daripada kita. Justru yang membedakan dan menjadi lem perekat persatuan yang terbesar adalah karya salib. Itulah yang menyamakan, itulah yang mempersatukan, itulah yang mempererat, itulah yang membuat kita menjadi satu keluarga besar. Sehingga di dalam keluarga, in this family, we allowed, we forgive, we say I love you, we say sometimes I hate you, tetapi kita resolusikan dengan I love you lagi. Disinilah ayo kita sama-sama mulai melihat bahwa tujuannya harus benar terlebih dahulu. Yaitu siapa? Salib Kristus. Injil harus diberitakan. Tema bulan ini kita berbicara Go and Make Disciples. Screen di tengah tolong bisa ditampilkan. Dimana kalau kita berbicara Go and Make Disciples, ini adalah pesan terakhir Yesus sebelum dia naik ke surga. Sebutannya amanah agung atau The Great Commission. Tapi saya tulis di sini Last Command atau pesan terakhirnya Yesus. Itu ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dimana ketika kita berbicara tentang the last command of Jesus, we need to go and make disciples. Ini tidak bisa efektif kalau kita tidak mundur ke belakang melihat yang namanya The Last Supper. The Last Supper adalah makan malam perjamuan terakhir Yesus dengan murid-murid sebelum dia disalibkan. Yang ini sebelum Yesus naik ke surga. Tetapi pada saat Yesus mau disalibkan, malam terakhir dia mengadakan perjamuan, dia berdoa kepada murid-muridnya. Doanya tercatat di Injil Yohanes 17, 20-23. Coba kita simak. Ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka ini saja siapa? Para murid-muridnya. Yesus berkata, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti Yesus berdoa buat siapa? Kita semua. Yesus berdoa buat kita semua. Supaya mereka semua kita menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia dimenangkan. Go and make disciples to all nations. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Tapi kita untuk efektif kita harus ada di sini. Persatuan harus dijaga supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Tritunggal tadi. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, sekali lagi Tuhan tekankan. Yesus menekankan sekali lagi. You gak akan efektif. You gak akan efektif to go and make disciples. Kalau rumah tangganya kamu masih berantakan. You gak akan efektif sebagai keluarga untuk membuat dampak. Kalau hubungannya suami istri tidak mau kamu kerjakan. Sama halnya dengan gereja Tuhan tempat ini. For us to be effective in answering the call of the Great Commission, then we need to preserve the unity. Kata kuncinya adalah menjaga persatuan. Karena persatuan gak kita bangun. Kenapa? It's given. It's already given to all of us. Lewat apa? Lewat karya Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkata, you bisa panggil aku Bapak. Sehingga kita panggil dia Bapak, kita anak-anaknya, kita semua anak-anaknya, kita jadi satu. Itulah pemersatunya. Sehingga yang kita perlu lakukan adalah we need to preserve, we need to guard the unity yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Caranya gimana? Seia sekata, sehati sepikir, dan setujuan. Ini harus kita evaluasi terus. Sehingga gereja Tuhan
menjadi terang. Yang diletakkan di atas gunung. Banyak orang melihat dan berkata, I want to go to the house of the Lord. Because there's wisdom, there's life, ada kehidupan di sana. Ada persatuan, ada kasih. Itu orang bajingan, bejat, tapi diterima, dikasihi, dipulihkan. That's the church that I want to see. Ada persatuan. Jangan buru-buru penambahan. Tambah satu. Ayo kita evaluasi sama dengan satunya dulu aja. Persatuannya kita evaluasi dulu. Leaders, pastors, I urge every one of you untuk seia sekata, sehati sepikir, setujuan. Kalau kita bisa menerima saran dari Paulus, I believe revival is about to break out. Saya percaya akan ada pembangkitan rohani. Saya percaya di setiap I care Anda. Gak hanya multiplikasi itu dampak saja. Tetapi yang perlu adalah ada pemulihan, ada kasih Tuhan yang nyata. Disampaikan satu dengan yang lain, ada teguran nyata, ada pembalutan, ada pemulihan, ada restorasi terjadi. Karena mereka gak takut untuk saling melukai. Karena ini hanya percikan api, ini hanya panas. Fungsinya adalah ini akan mempertajam aku. Ini fungsinya adalah akan memperlengkapi aku. Ini fungsinya adalah akan menguatkan aku. Sehingga kalau kita melihat itu, maka saya percaya gereja Tuhan akan bisa memenuhi yang namanya amanat agung. Efektivitas dari amanat agung tergantung dari bagaimana kita menjaga persatuan. Anda bisa baca Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Nanti Anda baca sendiri. Tapi saya mau gambarkan tempat yang paling berbahaya di dalam kita berkendara adalah namanya persimpangan. Terutama kalau persimpangannya bukan lampu merah hijau tapi orang yang ngatur gitu ya. Itu tambah berbahaya lagi. Itu cuma ada di Indonesia dan beberapa negara berkembang yang saya lihat. Tetapi riset membuktikan persimpangan ini kecelakaannya, karena kecelakaan paling tinggi terjadi di perempatan, bukan di tol. Di perempatan. Ibu-ibu yang sen kiri tapi belok kanan itu ya. Itu kira-kira seperti itu. Tapi intinya kita nggak mau masuk ke sana. Intinya adalah kembali bahwa riset membuktikan ketika, bukan hanya ibu-ibu, tadi saya dikomplain, bapak-bapak juga kok. Saya rating kanan tapi saya belok kiri. Oh ya, sama semuanya. Riset membuktikan bahwa kita kecelakaan bisa dikurangi 75% angkanya ketika perempatan diganti dengan roundabout atau bundaran. Kenapa? Karena setelah dipelajari ternyata semua orang fokusnya ke satu titik. Titiknya sama, yaitu apa? Yang di tengah. Nggak bisa titik gua di sini, gua mau munyer di sini aja. Nggak bisa gitu. Titiknya ya di sono, kamu harus ngikutin. Nah di Indonesia masih berbahaya karena siapa cepet siapa bisa masuk kan begitu kan bundaran itu. Di luar negeri ada aturannya. Siapa yang duluan ya dia harus kita yang ngalah, saling mengalah. Tapi di Indonesia enggak. Tapi intinya Anda menangkap bahwa karena ada satu titik yang menjadi center, menjadi tujuan matanya kita. Disitulah kecelakaan diminimize. Demikian juga dengan tempat berbahaya di dalam hidup kita yaitu di dalam keluarga. Persatuan, di mana iblis menabur benih-benih perpecahan, gereja Tuhan, di I-Care Anda, di komunitas Anda. Iblis menabur banyak perpecahan sehingga setiap orang mau menangnya sendiri satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita bisa belajar to fix our eyes on Jesus, untuk melihat salib Kristus, bahwa karya salibnya lah yang mempersatukan kita. Dan kita mau mengenakan sehati, sepikir dengan menggunakan pemikiran Kristus, mau submit to one another, mau melayani. Sehingga silakan kamu duluan aja gak apa. It's okay, you go first. Maka kecelakaan akan diminimize 75%. 25%-nya masih ada, iya. Tinggal diresolusikan karena sudah punya sehati sepemikiran, seia sekata. Sehingga resolusi pasti terjadi. Resolusi pasti terjadi.
Boleh kita bangkit berdiri. Saya tutup dengan seorang yang bernama, tercatat di Alkitab, seorang yang bernama Yonatan. Dia adalah seorang pangeran muda yang luar biasa. Fokus dia pada suatu saat bukan pada keadaannya, dirinya atau ayahnya yang saat itu sedang punya prajurit sangat sedikit, yaitu 600. Dibandingkan musuhnya, bangsa Filistin, yang jumlahnya multitudes katanya. Mungkin berlaksa-laksa, berapa puluh ribu atau ratusan yang ada di depannya dibandingkan 600. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Menariknya, pangeran muda ini, dia memilih tidak melihat pada kondisinya. Dia memilih tidak melihat pada apa yang dia punya, backupnya cuma 600. Dia memilih tidak melihat pada tugas untuk memenangkan peperangan yang ada di depannya. Tapi dia memilih untuk melihat kepada titik tengah yang namanya Tuhan. Di mana 1 Samuel 14 ayat 6, tidak ada di sana tapi Anda nanti bisa lihat, saya bacakan. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Dia berkata sama bujangnya, Jang, ayo kita nyebrang ke sana. Kemudian dia berkata, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dia cuma berdua. Ada hal-hal yang harus Anda lakukan secara sendirian. Ya, tanggung jawab mungkin harus Anda pikul sendiri. Tetapi ada banyak hal yang Anda bisa lakukan bersama dengan orang lain. Pasangan Anda, komunitas Anda, iCare Anda, gereja Anda, tim Anda. Dan Yonatan di sini mau bersepakat dengan bujangnya. Kalau saya dari bujangnya, saya bilang, siap bos, silakan bos berangkat gitu. Karena berdua mau masuk ke kemah musuh yang berlaksa-laksa jumlahnya. Ini sama dengan, bukan hanya mission impossible, this is a suicide mission. Ini misi bunuh diri ini. Tetapi jawab bujangnya ayat 7 dikatakan, lakukan niat hatimu itu, saya akan berdoa dari sini. Enggak, dia berkata lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Dan mereka berdua berangkat, menyeberang, masuk ke kemah Filistin. Dan singkat cerita Anda baca 1 Samuel 14, Tuhan memberikan kemenangan. Karena ada dua orang bersepakat. There's power in unity. Husband and wife, there's power in unity. There's power in unity. There's power in unity. Jangan kecilkan persatuan Anda. Do whatever it takes to build unity in your marriage. Di dalam iCare Anda, di dalam gereja yang kita cintai. Ayo kita bangun persatuan itu. Ketika kita fokusnya bukan pada keadaan, bukan pada kekurangan kita, mustahil yang ada di depan kita. Tapi fokus kita pada Tuhan. Maka disitulah kita melihat turut campur tangan Tuhan. Di mana Tuhan sanggup bekerja ketika kita nggak sanggup. Dan Tuhan nggak bekerja dengan sedikit atau banyak. Tuhan bisa pakai siapapun selama kita mau bersepakat dan berjalan bersama. Saya rindu berdoa bagi teman-teman yang saat ini mungkin ada di persimpangan jalan tersebut. Baik itu pernikahan Anda. Baik itu adalah iCare Anda. Pekerjaan Anda. Keluarga Anda, hubungan orang tua dengan anak. Anda di persimpangan. Dan Anda merasa ada perpecahan. Atau merasa Anda ada beban berat tugas seperti Yonatan ada tugas yang berat di depan Anda. Anda nggak tahu apa yang harus Anda lakukan. Tapi satu yang saya tahu, Anda nggak sendirian. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar Anda yang mau berjalan bersama dengan Anda. Yang mau berdoa bersepakat dengan Anda. Dan ketika firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir. Dan di dalam persatuan Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Di dalam persatuan di situ saya percaya Tuhan bisa memberikan jawaban di mana will blow our mind away. Kalau itu Anda di persimpangan itu dan Anda berkata saya orangnya. Anda bisa angkat tangan, saya nggak akan minta Anda maju. Dimanapun Anda berada, saya rindu berdoa buat Anda. Anda bisa angkat tangan Anda dengan cepat. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami mau bersepakat dengan mereka. Dan berkata, mendeklarasikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan dapat bekerja
melalui situasi yang paling tidak mungkin pun seperti Yonatan berdua melawan begitu banyaknya prajurit bangsa Filistin. Tetapi Tuhan sanggup melakukan mujizat. Aku berdoa untuk mujizat Allah boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Engkau berikan mereka keberanian untuk keluar dari zona nyaman, untuk berbagi cerita, untuk berbagi permasalahan. Karena ada orang-orang yang Tuhan sudah kirim di sekitar mereka untuk menjadi armor bearer, untuk berjalan bersama dengan mereka, untuk menjadi brother and sister keepers, untuk bersepakat dan berdoa untuk permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Sehingga aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan ada terobosan, akan ada mujizat, akan ada restorasi, akan ada kesembuhan boleh terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang saat ini memerlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, aku berdoa untuk gerejamu di tempat ini, untuk iCare, untuk setiap pemimpin dari core team, koordinator, tim leader, berdoa untuk HOD, berdoa untuk ICL, berdoa untuk coach, berdoa untuk para mentors, berdoa untuk head of pillars, berdoa untuk pastors and board of leaders di tempat ini. Bapak, aku berdoa untuk persatuan. Lebih dari segalanya, setiap panah api pemecah belah aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, I speak unity. I speak unity. I speak unity di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa urapan Tuhan mengalir dan mematahkan setiap belenggu, setiap kuk yang menghalangi kami untuk bisa bersatu Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, kami boleh seia sekata, sehati sepikir, dan memiliki satu tujuan. Bukan kami yang ditinggikan, bukan gereja yang dimuliakan, tetapi nama Yesus yang ditinggikan. Namamu yang dikenal. Let you be glorified. Engkau lebih besar, kami lebih kecil Tuhan. Kami menyongsong Tuhan apa yang Tuhan sediakan. Kami mau Tuhan memenuhi amanat agungmu. Go and make disciples. Terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan. Berkati setiap pemimpin di tempat ini. Berkati teman-teman yang saat ini sudah taruh di dalam hati mereka untuk menjadi bagian daripada 100 pemimpin baru. Keluar dari zona nyaman mereka. I speak boldness di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa mereka akan Kau perlengkapi, persiapkan. Sehingga Tuhan mereka akan berdampak dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin, amin, dan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Registrasi dapat dilakukan di aplikasi IFGF Surabaya atau website yang tertera. Jauh sebelum kita dilahirkan, sebelum nama negara ini dikumandangkan, Ia telah merencanakan sebuah bangsa yang jaya. Tuhan memberikan kepada siapapun yang dilahirkan di tanah ini satu panggilan untuk kemerdekaan. Dan saatnya pun tiba, bangkitlah mereka yang bersatu, bergerak, bahu-membahu memenuhi panggilan ini. Hari ini, kita semua telah dilengkapi dan dipanggil dengan sebuah tugas. Bagaimana cara kita menjawab panggilannya? Wow, harta karun. Keren, aku mau. Far, aku baru saja bermimpi mencari harta karun. Loh, aku juga, Kar. Apa maksudnya ya?
Lihat, ada sebuah peta. Kita harus mengikuti petunjuk peta ini. Asik. Yuk, kita ikuti peta ini dan cari harta karunnya. Itu dia. Yuk kita buka. Ingin tahu harta apa yang mereka temukan? Yuk ikut IFGF Kids Camp dengan tema Finding What is Treasure tanggal 16 sampai 18 Juni 2024 di Arayana Hotel and Resort. Pendaftaran sudah dibuka. Yuk join sekarang and see you there. Wide awake while the world is sound asleep and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody sees you. Nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody sees you. Nobody will believe you. You keep a cover over every single secret, so afraid if someone saw them they would leave. But somebody sees you. Somebody will never leave you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. Kita semua diberkati pada hari ini di minggu keempat. Kita sudah menutup series kita berbicara tentang I Care, betapa pentingnya I Care di dalam kehidupan kita semua. Dan saya percaya ini bukan karena gereja kurang kerjaan saudara ya. Saya percaya Pastor Robi, Pastor Seva, semua pastor di sini, leader-leader di sini ada orang yang sibuk. Mereka memiliki kehidupan, mereka mulai bisnis. Tapi saya percaya I Care ini boleh ada karena kita mengikuti kebenaran firman Tuhan yang berkata janganlah kita semua menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan orang kudus di mana kita saling berdoa, menguatkan dan saling bisa bercerita di tempat yang aman. Ada amin? Nah, seperti peribahasa yang sering kita dengar, bersatu kita, teguh, bercerai kita, runtuh. Salah. Bersatu kita teguh, bercerai kita, ya salah saudara. Karena Tuhan bilang kan, yang disatukan manusia nggak boleh dipisahkan dari manusia. Jadi kalau Anda mulai berpikir untuk bercerai, nggak cuma akan runtuh saudara, tapi kalian juga salah. Kita semua salah. Gak, saya bercanda saudara. Intinya kalau kita bercerai itu nggak mau jadi dalam satu kesatuan, kita tuh mudah dikalahkan. Karena kita nggak punya siapa-siapa yang bisa mendorong kita atau membantu kita. Amin. Nah, bicara tentang I Care. Di bawah itu ada papan skor saudara. Itu bukan skor untuk timnas U23 ya saudara. Itu skor untuk I Care di IFGF Surabaya. Nah, kalau ada nama-nama I Care dari sana, pastikan Anda berpartisipasi. Di situ ada angka-angkanya. Siapa yang bisa menang game di tiap minggunya, nanti akan diberikan apa Pastor Seva? Tepuk tangan aja. Yeay, tepuk tangan aja saudara. Tapi tepuk tangan Pastor Seva ini mahal harganya. Jadi nanti setelah di akhir acara campaign I Care, Pastor Seva akan di sini akan memberikan tepuk tangan untuk yang pemenangnya saudara. Pelit banget Pastor Seva ya. Anyway, untuk I Care ada, pastikan Anda join ya saudara. Di bawah ada game-gamenya, tadi lempar sandal saudara. Saya berusaha lempar tapi kemana-mana. Jadi bukan ahlinya ternyata. Itu aja. Terus untuk yang nanti, untuk yang ICC dan ICL, diminta Pastor Seva untuk turun ke bawah. Kumpul bersama, foto bersama. Di sana nanti kita akan mendapatkan voucher message dari Pastor Seva. Tadi kata tepuk tangan murahan kan, ini kasih voucher untuk ICC dan ICL.
tempat message keluarga, Pastor Siva ya. Nggak cheaper kalau ini. Nah kalau Anda belum jadi ICC, jangan berkecil hati. Join core team dulu, tahun depan mungkin jadi ICC, dapat voucher lagi tahun depan. Pijat di Bali mungkin Pastor ya, enggak ya? Tambah-tambah terus aja. Oke, nah untuk itu 2 pengumuman ICL sudah selesai. Saya lanjutkan untuk jemaat yang baru pertama kali, yang tadi, yang sudah dengar tapi pengen ikut game nggak bisa kan, nggak ada iCare-nya. Nah join aja di lantai 1 di info booth, ada teman di sana. Anda bisa daftar, tanya-tanya dulu nih, gimana ada di tempat daerah dekat-dekat rumah saya, ada nggak iCare? Nah join di sana baru Anda bisa ikut gamesnya saudara ya. Meskipun hadiahnya cuma tepuk tangan aja nggak apa-apa, yang penting rame-rame dulu. Nah pengumuman lanjutan untuk iKids Camp. Nah saudara, saya tadi keburu-buru ngomongnya di Baktian 1 ditegur sama seluruh netizen di FGF Surabaya. Pastor itu bukan umur 3-6 tahun. Yang keriting nanti guru-gurunya di camp. Bukan saudara, jadi umur bukan umur saudara. Di kelas 3-6 SD aja yang boleh join ya. Yang umur 3-6 tahun di rumah aja. Yang bikin keriting papa mamanya aja ya, gak usah guru-gurunya. Nah ngomong-ngomong tentang harta karun, saya ada cerita sedikit, gak apa, ini kan kebaktian kedua telah dikit gak apa-apa ya. Nah saya itu baru kemarin ngomong sama anak saya ini lagi harta karunnya, ini ngomong tentang kids ya saudara. Jadi kenapa saya pinginnya 3-6 tahun, ini dibalik ceritanya. Jadi harta karunnya anak saya itu iPad sekarang saudara. Kemanapun dia tuh, Daddy iPad. Nah karena kita cuman kasih Sabtu sama Minggu. Jadi setiap kali dia tuh hari ini hari apa, dia selalu cari iPad-nya saudara. Nah kemarin itu iPad-nya saya simpan di belakang ranjang saya saudara. Saya itu setengah lupa ya, pokoknya saya taruh situlah. Pokoknya iPad gak boleh. Nah ada suatu momen dia tuh mau makan saudara. Nah mau makan, terus makan sama mbaknya. Karena saya sama Cilita lagi turun di bawah makan. Nah terus mereka makan kan aman, saya pikir aman-aman saudara. Nah ketika saya naik di ranjang di kamar saya main gitar saudara. Ya biasa kan musisi kayak gitu, main gitar gitu. Terus Cilita masuk, jadi dia ngomong, Hani anaknya di mana? Makan. Pede aja. Sambil nonton iPad gak? Enggak. Karena saya tahu saya taruh iPad-nya di situ. Terus tiba-tiba saya ada perasaan gak enak saudara. Terus saya lihat ke belakang, loh iPad-nya di mana? Terus saya masih mikir, oh mungkin istri saya yang taruh disimpan tempat lain. Terus perasaannya tetap menggelitik gak enak, istri saya di kamar mandi kan. Daripada saya ribut nanti saya yang tidur di depan, saya keluar saudara. Saya cek di kamar sebelah, lah ternyata anak saya makan sama nonton iPad saudara. Dan menariknya saudara, ketika dia nonton iPad, mbaknya itu cerita sama saya, Koko, tadi tuh Abel gini ceritanya, ketika aku turun ke bawah, dia tiba-tiba minta ganti baju princess, terus dia tuh cari alasan, dia mau keluar aja. Terus dia bilang sama gini, Mbak berdiri di depan tangga ya, nanti kalau Dedi naik, di situ aja pokoknya. Terus dia lari saudara, ke kamar saya ambil iPad-nya. Terus dia balik lagi ke kamar itu untuk lihat iPad sama makan. Saudara ini umur 3,5 tahun, makanya tadi pagi saya bilang, ngomongnya camp ini untuk 3-6 tahun. Karena biar di sana anak saya juga diomongin sama guru-gurunya ini, biar nggak papa-papanya aja yang Steven. Saya merasa umur sekarang anaknya tambah pinter saudara. Saya bicara Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini perlu dididik dengan benar. Ada amin? Nah ikutkan Kids Camp ini saudara, kalau sudah 3-6 SD saudara ya, 3-6 tahun seperti saya, urusan Anda dan saya di rumah masing-masing. Nah untuk kakaknya yang mungkin, wah adiknya kok ada iKids Camp, Youth Camp juga ada saudara, jangan lupa Anda daftarkan. Masih terbuka tempatnya, pastikan Anda letakkan slotnya untuk daftar secepat mungkin. Amin? Oke. Saya capek dari kemarin. Oke, hari Kamis saudara, Kids Camp-nya masih ada ya sampai 30 April ditutup atau sampai kalau kuotanya sudah terpenuhi. Anda bisa daftar di link layar ini dan juga melalui website FGF ataupun Anda bisa datang ke lantai 2 di booth di Kids. Oke, hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Akan ada satu kali kebaktian jam 10.30 di Sanctuary dan juga di Youth. Pastikan kalau Anda mau datang, silakan datang jam 10.30 ya. Oke, untuk offering seperti biasa bisa diberikan secara cashless melalui QRIS dan juga mesin EDC di belakang sana. Untuk berita terupdate, kalau Anda lupa, 9 Mei itu apa? Ya kamu ngomongnya apa tadi? Oh, Kamis 9 Mei saudara, bukan ini ya? Ya itu karena anak saya kemarin saudara, saya kepikiran. 9 Mei bukan minggu ini tapi minggu depannya lagi saudara ya. Pastikan Anda kalau Anda mau datang 10.30.
Nah, ketika Anda tadi sudah lupa semua yang saya omongkan karena gak ada kanan kirinya, Anda jangan khawatir, bukan salah Anda. Anda bisa lihat di IG kita, di @FGF Surabaya, di YouTube, di TikTok, dimanapun Anda search, di situ akan ada segala informasinya. Terima kasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup baktian pada pagi siang hari ini bersama-sama. Oke, kita tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami belajar banyak bulan-bulan ini Tuhan, betapa berharganya Tuhan komunitas di mana Kau tempatkan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan melakukan sesuai dengan porsi dalam kehidupan kami. Menjaga persatuan, menjaga Tuhan apa yang Kau inginkan, apa yang Kau kehendaki di dalam komunitas kami, di gereja kami, dan di keluarga kami Tuhan. Tutup fokus kami semua Tuhan, setiap pemimpin-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan selalu berjalan di jalan-jalan-Mu. Mereka memimpin karena untuk melayani Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau bersama dengan kami dan Engkau berjalan dari dalam kehidupan kami Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus, damai sejahteranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua jemaat Tuhan yang percaya, katakan bersama dengan saya, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.